Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 8 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan selamat tahun baru 2021 kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Syukur kepada Tuhan kerana kita dapat bersua kembali di tahun baru yang dirahmati ini. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas 45 ayat 12 hingga 16 yang menceritakan Yesus menyembuhkan seorang yang menghidap penyakit kusta. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui firman-Nya. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mahu, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tahun 2020 telah berlalu. Kini kita telah memasuki dan berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Sebagai umat beriman pada umumnya dan umat Katolik pada khususnya, kita tentu memiliki berbagai macam impian dan harapan di tahun 2021. Kita telah berdoa dengan menyerahkan semua rencana dan harapan di tahun ini, membiarkan Tuhan menyertai dan membimbing kita selalu. Pasti kita juga ada berdoa dan mengharapkan pandemik COVID-19 ini akan turut berakhir selepas kita mengakhiri tahun 2020. Namun peperangan kita belum berakhir lagi. Kita seringkali berseru kepada Tuhan, bilakah semua ini akan berakhir dan mampukah kita memutuskan setiap rangkaian virus yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. Pada hari ini, kita mau sekali lagi bersujud di hadapan Tuhan, seperti orang sakit kusta itu memohon, "Tuhan, jika Tuhan mahu, Tuhan dapat menyembuhkan kami." Saudara-saudari, di dalam Injilnya, Lukas menekankan kedudukan doa di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus di Sungai Yordan, ia sedang berdoa. Seringkali ia mengundurkan diri dari orang banyak dan berdoa. Ia berdoa semalam-malaman sebelum memilih ke-12 muridnya. Ia berdoa seorang diri sebelum mengajukan satu pertanyaan penting kepada murid-muridnya. Pada saat dimuliakan, ia mendaki gunung untuk berdoa.
pemuliaannya terjadi sementara ia sedang berdoa. Dan ia sedang berdoa sebelum mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Di Getsemani, ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Di kayu salib, ia mendoakan orang lain. Dan perkataan terakhir yang diucapkannya sebelum kematiannya adalah sebuah doa. Nah, Lukas juga mencatat bahwa Yesus berdoa setelah kebangkitannya. Kalau kita meneliti kehidupan Yesus dalam Injil-Injil lain seperti Matius dan Yohanes, kita tahu bahwa ia berdoa sebelum menyampaikan ajakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia juga berdoa di kubur Lazarus dan pada waktu penetapan perjamuan kudus. Saudara dan saudari, kita diyakinkan bahwa Yesus bukan saja dapat mengajar kita berdoa, tetapi mengabulkan setiap doa permohonan kita. Seperti Yesus telah mendengar permohonan doa orang sakit kusta dan mentahirkannya. Kehidupannya sendiri merupakan contoh dalam hubungannya dengan Allah yang sempurna yang pernah dilihat dunia. Meskipun ia adalah inkarnasi dari anak Allah, ia tidak hidup sendiri. Ia tergantung kepada Bapanya. Ia berkata bahwa ia tidak hidup bersendirian, tetapi ia sangat dekat dengan Bapanya. Kesaksiannya, mukjizatnya, dan ajarannya berasal dari Allah. Ia datang untuk mengerjakan kehendak Bapanya. Untuk semua dosa yang ada di dunia ini, ia berdoa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus berdoa dan ia juga mengajar kita berdoa. Tidak diragukan lagi bahwa kegagalan dalam hidup kita adalah akibat langsung dari kita kurang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hak terbesar manusia ini sering diabaikan. Hak ini tidak diserukan kepada kita tanpa dilakukan, dipersembahkan, dan diperhatikan. Ya, kita semua harus berdoa setiap hari, seperti Yesus sendiri, tanpa lelah dan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan. Janganlah kita bergantung kepada diri sendiri, hidup bersendirian, dan hidup berjauhan dengan Tuhan. Ingat kata-kata Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidak ada kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah meninggalkan tahun 2020. Namun kita masih dapat melihat dengan sukacita dan cahaya di tahun baru 2021 yang kita masuki ini. Tahun ini kita mengakui keluarga sebagai gereja rumah, di mana Tuhan pencipta dan juru selamat sendiri hadir di rumah kita. Kita merasa di tahun baru ini kita juga akan tetap bersama. Dalam satu perahu kita akan menyeberangi lautan kehidupan ini. Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah datang dan lahir di Bethlehem di Yudea akan berada di perahu kita bersama kita. Dia akan memberikan pemulihan dan kemenangan kepada kita sepanjang tahun ini yang menaruh pengharapan besar dan percaya kepadanya. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2021 dan salam fresh juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Januari 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Father Ronnie Looney untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.